Ciro sikat. Oh, bahaya. Bahaya Ciro. Lihat, Ciro Alves. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Oh iya pemirsa, tekuk terlalu dalam ini ankle-nya. Apalagi kita berikan doa terbaik supaya Dedi cepat pulih ya. Karena tadi cedera cukup parah sekali, bagian ankle ketekuk ke dalam itu pemirsa. Persib Bandung memetik kemenangan melawan Barito Putra dalam lanjutan pekan ke-15 Liga 1, Rabu, 18 Desember 2024, malam. Bermain di Stadion Sultan Agung, Persib unggul 1-2 atas tuan rumah Barito Putra. Peluang pertama dari Barito lewat tendangan Bagas Kava di kotak penalti tapi masih melebar tipis ke sisi kanan gawang Persib. Beckham Putra mendapatkan ruang tembak di kotak penalti, eksekusinya bisa ditepis kiper Barito dan hanya menghasilkan tendangan sudut. Persib mencetak gol pada menit ke-11 lewat Gustavo Franca. Sebelumnya ada umpan dari Tirone Del Pino lewat tendangan sudut yang dikirim ke kotak penalti, dan Gustavo menyambut dengan sundulan yang langsung masuk ke gawang Barito. Tak tinggal diam, Barito Putra langsung mencetak gol pada menit ke-34 melalui Levi Madinda. Tendangan bebas Levi ke pojok kanan gawang gagal dijangkau Kevin Ray Mendoza. Skor imbang 1-1 untuk kedua tim bertahan hingga akhir babak pertama. Pada menit ke-80 Persib mendapatkan penalti setelah Ciro Alves dilanggar keras oleh kiper Nurhalid di kotak penalti. Kartu merah langsung diberikan kepada Nurhalid karena merupakan orang terakhir. Mark Locke yang jadi eksekutor mengirim bola ke tengah yang sukses mengecoh kiper Barito Putra. Persib Bandung akhirnya mengunci laga dengan kemenangan 1-2 atas Barito Putra di laga ini. Meskipun pertandingan telah berakhir, namun ada fakta dan momen di lapangan yang masih menarik untuk dibahas. Darah Ciro Alves versus Barito Putra. Satu hal yang menjadi perbincangan dan pasti semua orang setuju, di laga Barito Putra versus Persib adalah kondisi lapangan yang buruk. Hal itu pun dirasakan oleh pemain Persib Ciro Alves. Ciro yang mendapat peluang emas pada menit ke-18, merasa kesal karena peluang emasnya yang harusnya menjadi gol gagal dieksekusi akibat buruknya kondisi lapangan. Berawal dari umpan Tirone Del Pino, Ciro yang sejatinya sudah berhadapan dengan kiper Barito Putra harusnya dapat dengan mudah mencetak gol pada posisi itu. Namun karena kondisi lapangan yang buruk, membuat tendangan Ciro Alves melayang ke udara. Ciro agak komplain dengan lapangan mungkin ya. Dari ekspresi tangannya tadi, sepertinya ya. Iya. Tak hanya sampai di situ, nasib sial Ciro Alves berlanjut di peluang kedua pada pertandingan itu. Berkesempatan mencetak gol mendapat bola muntah dari kiper, tendangan Ciro Alves justru berhasil diblok bek Barito Putra. Seakan ditakdirkan bahwa laga Persib versus Barito Putra bukan harinya Ciro Alves, nasib naas pemain asal Brazil tersebut berlanjut di peluang ketiganya di babak kedua. Mendapat peluang emas berhadapan langsung dengan kiper Barito Putra, Ciro Alves justru mendapat terjangan keras yang mengakibatkan dirinya tersungkur merintih kesakitan. Wasit pun langsung memberikan hadiah penalti untuk Persib Bandung dan memberi hadiah kartu merah untuk kiper Barito Putra. Tidak ada yang aneh setelah kejadian tersebut, hanya terlihat Ciro Alves yang berjalan terpincang-pincang. Namun di luar dugaan, tiba-tiba Bobotoh dikagetkan dengan unggahan terbaru Ciro Alves di story akun Instagram sang pemain. Ciro Alves menunjukkan foto kondisi kakinya yang berdarah, usai terkena terjangan kiper Barito Putra tersebut. Hari ini sulit, lapangan buruk, berat, lembut dan sangat tidak stabil. Saya tahu itu bukan salah satu pertunjukan terbaik, tetapi 3 poin adalah hal yang paling penting. Saya senang terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan, tulis Ciro Alves. Cedera horor Deddy Kusnandar, ekspresi sedih para pemain Persib, divonis patah tulang fibula kaki. Deddy Kusnandar alami cedera saat pertandingan babak kedua baru berjalan sekitar 1 menit. Dado, sapaan akrab Deddy Kusnandar, terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang fibula kaki sebelah kanan ketika berupaya mengejar bola dengan pemain Barito Putra, Bri Santoso.
Kabar cedera serius Deddy Kusnandar membuat kemenangan Persib 2-1 atas Barito Putra terasa hambar. Seluruh anggota skuad Persib memilih tidak merayakan kemenangan berlebihan karena prihatin dengan cedera serius yang dialami Deddy Kusnandar. Fisioterapis Persib, Benedictus Adi Prianto mengatakan, pihaknya masih perlu melakukan observasi. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap cedera Deddy Kusnandar akan dilakukan di Bandung. Malam ini, Deddy Kusnandar langsung pulang ke Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, ucapnya. Namun yang menjadi sorotan, tentu saja momen mahal di mana para pemain Persib ikut bersedih. Dimulai dari pelukan hangat Nick Wipers kepada Deddy Kusnandar, seakan memberi isyarat sebagai bentuk dukungan untuk sang pemain yang dipastikan akan absen dalam waktu yang lama. Rahmat Irianto dan Kevin Mendoza yang terlihat mengusap mukanya, Levi Madinda yang terlihat mendoakan Deddy Kusnandar, hingga pecahnya tangis David Da Silva pada laga itu. Seusai pertandingan, ketika Deddy Kusnandar duduk di atas kursi roda, tampak sang pemain hanya terdiam dengan tatapan kosong. Bahkan Wahaji Umum Muhtar pun menolak untuk diwawancarai oleh awak media. Sang mantan pun terlihat ikut memberikan dukungan kepada Deddy Kusnandar, dengan cara mempost foto sang pemain di story akun Instagram. Mereka yang memberikan dukungan diantaranya adalah Abdul Aziz, Freds Butuan, dan Ezra Walian. Ramalan Bojan Hoda terbukti nyata, centil PT LIB akibat cederanya Deddy Kusnandar. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, bicara soal cedera horor yang menimpa Deddy Kusnandar usai laga kontra Barito Putra di pekan ke-15 Liga 1 2024 hingga 2025. Ia menyinggung soal kondisi lapangan Stadion Sultan Agung Bantul. Hoda secara terang-terangan menyebut lapangan Stadion Sultan Agung buruk. Ia menuding kondisi tersebut menjadi penyebab Deddy cedera parah gara-gara salah tumpuan saat hendak berebut bola dengan lawan. Saya sudah katakan sejak sebelum pertandingan, ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Kami juga tidak yakin laga ini akan berjalan bagus karena para pemain kelelahan. Ada banyak pertandingan dimainkan dan juga lapangannya sangat buruk. Salah satu alasan Deddy mengalami cedera buruk adalah lapangan. Jadi tidak bisa memainkan permainan yang bagus dengan lapangan seperti ini, ujar Bojan Hodak. Meski demikian, pelatih berusia 54 tahun itu sedikit lega lantaran Persib bisa mendapatkan 3 poin di kandang Barito. Hasil itu sekaligus mempertahankan tren tak terkalahkan dari 14 laga yang telah dilakoni di Liga 1. Bisa dilihat pemain kelelahan dan pergerakan mereka begitu berat. Kedua tim, bukan hanya kami, tapi kedua tim seperti itu. Tapi pada akhirnya saya senang dengan 3 poin dan itu yang terpenting, kata Bojan Hodak. Lebih lanjut, pria berkepala pelontos itu tak memungkiri cedera akan menghampiri para pemainnya. Sebab di musim ini, Persib tak hanya menjalani Liga 1 tetapi juga AFC Champions League 2. Kami sudah katakan sejak awal musim masalah kami adalah kompetisi di AFC. Dan jika saja PT LIB tidak mengubah jadwal melawan Bali, maka kami bisa mati. Jadi ini normal ketika memainkan banyak pertandingan, pemain kelelahan dan cedera datang, kata Bojan Hodak.